Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first, I would like to say thank you for your time given to our group. And we are group 7. We would like to present our discussion. And our discussion is about menjelaskan hubungan serta dampak globalisasi dalam pengajaran bahasa Inggris di Indonesia, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Okay, next I would like to introduce our group. And the first, there is me, I'm Nurul Fitri Ramadhani, I'm as moderator. And the second, there is Nur Ain Barakati, she is as the first speaker. And the next, there is Asriantianto, she is as the second speaker. And the last, there is Sahlan M. Haji Saman, he is as the last speaker. Okay, and next, content isi dari presentasi kami akan menjelaskan hubungan globalisasi dalam pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. Yang kedua yaitu kami akan menjelaskan dampak globalisasi dalam pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. Yang terakhir yaitu kami akan menjelaskan permasalahan dalam belajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kepada pemateri pertama. Pemateri pertama yaitu Nur Ain Barakati. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm the first speaker in this group, so I would like to present you about our material. The first, jelaskan hubungan globalisasi dalam pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. Globalisasi bahasa Inggris telah dan akan terus terjadi sejalan dengan globalisasi dalam bidang iptek, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ini merupakan tantangan bagi kita di lembaga pendidikan tinggi dan sekaligus merupakan peluang untuk mengembangkan program-program kerjasama internasional. Tantangan dan peluang ini merupakan persiapan dan ketekunan agar dapat mewujudkan masyarakat dan kultur akademik yang berwawasan internasional. Bahasa Inggris telah menjadi sarana komunikasi internasional dan dipakai oleh sekitar 350 juta orang sebagai bahasa pertama dan sekitar 400 juta orang sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Kitau 1996, dalam jumlah orang yang memakai bahasa Inggris akan terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dunia. Pentingnya bahasa Inggris tidak terletak pada besarnya jumlah orang yang memakainya, tetapi terletak pada fungsi sebagai sarana komunikasi antar bangsa. Bahasa Inggris dipakai untuk menyampaikan informasi antar negara, bahasa yang dipakai oleh pebisnis internasional, bahasa yang dipakai oleh pejabat negara dalam forum-forum internasional, bahasa yang dipakai dalam bidang maritim dan penerbangan, bahasa yang dipakai dalam budaya, film, musik, dan lain-lain. Bahasa Inggris dipakai sebagai medium komunikasi dalam surat kabar dan berita. Pengajaran bahasa Inggris di Indonesia telah ada pada pembelajaran taman kanak-kanak yang sudah memberikan pelajaran bahasa Inggris pada anak-anak didiknya. Demikian pula pada jenjang sekolah dasar, meskipun berdasarkan Permendiknas nomor 26 tahun 2006, bahasa Inggris mulai diajarkan pada tingkat sekolah menengah pertama. Pada jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi, bahasa Inggris seolah menjadi suatu yang mutlak, berdampingan dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia dan matematika. Latar belakang yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris di berbagai tingkatan pendidikan di Indonesia dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, sebagian besar ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang apapun ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga penguasaan bahasa Inggris akan memberikan jalan bagi bangsa Indonesia untuk menyerap perkembangan ilmu pengetahuan atau menyebarkan ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia. Kedua, masyarakat modern saat ini telah menjadi masyarakat dunia yang tak lagi tersekat-sekat oleh jarak
ataupun waktu berkat adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan transportasi. Masyarakat dunia berkembang menjadi masyarakat global yang nirbatas. Penguasaan bahasa asing akan menjadi pintu agar bangsa Indonesia bisa berinteraksi dalam masyarakat global. Aspek globalisasi ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa bahasa Indonesia perlu diajarkan di sekolah. Thank you, and now the second speaker. Time is yours. Terima kasih atas kesempatan. Di sini I'm a second speaker and I would like to mention about the impact of globalization in teaching English in Indonesia. So, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci daya saing antar negara. Oleh sebab itu, pendidikan untuk mencerdaskan bangsa harus mendapatkan prioritas untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam segala bidang. Masa depan bangsa kita bergantung kepada kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan kualitas ini harus diperjuangkan melalui pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan bahasa Inggris. Dalam era globalisasi, ketergantungan antara negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya akan semakin besar dan proses ini akan terus berlangsung. Agar dapat ikut mengambil peran aktif dalam kancah hubungan antar negara, diperlukan keterampilan berkomunikasi dalam bidang bahasa yang menjadi sarana komunikasi antara bangsa. Dalam hal inilah penguasaan bahasa Inggris memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya keterampilan untuk mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi juga dapat menyampaikan, menguraikan, berargumentasi, bahkan meyakinkan orang lain melalui bahasa Inggris. Kita bisa mengemukakan argumen bahwa banyak ahli terjemahan yang bisa dimanfaatkan dalam komunikasi atau negosiasi internasional. Nah, jadi pada substansinya, bahasa Inggris sangat penting bagi negara Indonesia. So, that is my material. Saya kembalikan. Ya, permasalahan dalam belajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Di sini ada 6 poin yang kami dapatkan permasalahan belajar bahasa Inggris. Poin yang pertama, siswa yang kurang memahami bahasa Inggris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa menganggap bahasa Inggris itu sukar dan sulit. Dan yang ketiga, lingkungan yang kurang mendukung atau kurang memadai. Dan yang keempat, siswa memiliki kosakata yang minim ataupun terbatas. Dan yang kelima, tidak tahunya penggunaan grammar. Dan yang terakhir, kurangnya media yang digunakan.